Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nova. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang endoskopi ya. Apa sih endoskopi? Saya kira teman-teman juga sudah pernah mendengar kata-kata endoskopi. Endo dan kopos ya. Endo itu pasti dalam ya. Nah, kopos itu untuk melihat sesuatu, artinya seperti itu. Nah, kalau kita ketahui pengertian endoskopi itu adalah pemeriksaan secara visual dan langsung pada lubang atau rongga pada tubuh tertentu untuk melihat kelainan pada tubuh. Jadi, endoskopi ini adalah suatu alat selang ya yang nanti akan dimasukkan ke dalam rongga. Bisa rongga mulut ya. Kemudian rongga mulut itu artinya kan untuk di situ ada bronkus ya. Kemudian bisa berarti bronkoskopi nanti namanya atau bisa untuk melihat lambung ya, gastroskopi. Bisa dari rongga misalnya anus misalnya, kolon dan lain sebagainya. Usus ya. Jadi intinya adalah sebuah alat untuk memasukkan ke dalam suatu rongga tubuh untuk melihat adanya suatu kelainan. Endoskopi adalah alat yang digunakan dalam pemeriksaan disebut endoskopi, yaitu endoskop. Namanya endoskop. Ini sama, ini adalah bisa melalui serat optik ya. Jadi selang tabung namanya adalah serat optik karena ini akan terhubung dengan monitor. Ya, nanti selang itu nanti kita akan hubungkan melalui monitor. Nah, nanti bagaimana keadaan kelainan itu yang jadi seperti ada kamera tapi yang kita hubungkan di monitor. Nah, gitu nanti kan akan kelihatan jelas di situ ya. Nah, kemudian endoskop ini dimasukkan melalui mulut bisa digunakan untuk memeriksa kerongkongan. Contohnya esofagoskopi, lambung gastroskopi, usus halus endoskopi pada saluran pencernaan atas. Jika dimasukkan melalui anus, maka endoskop ini bisa digunakan untuk memeriksa rektum, usus besar bagian bawah, contohnya misalnya sigmoidoskopi. Keseluruhan usus besar disebut apa? Disebut kolonoskopi. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari letaknya. Nah, kalau misalnya lambung ya berarti gastro. Esofagus berarti esofagoskopi dan lain sebagainya gitu. Jadi secara keseluruhan disebutnya adalah endoskopi ya. Untuk melihat bronkus ya namanya berarti bronkoskopi. Nah, ini adalah fiber optiknya ya. Nah, ini adalah yang nanti akan bisa divisualisasi oleh petugas kesehatan, dalam ini adalah dokter karena endoskopi ini adalah wewenang dokter ya. Nah, ini nanti di ujungnya ini ada lampu yang akan menerangi pada saat masuk ke rongga tubuh. Nah, ini selangnya nanti akan terhubung. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke dalam suatu monitor ya sehingga nanti akan sangat jelas ya gitu. Ini kalau misalnya mau bervisualisasi ya bisa lewat sini ya. Nah, ini secara gamblang gambarnya seperti ini. Ini biasanya untuk endoskopi untuk organ-organ bagian atas ya, misalnya di mulut ya untuk bronkoskopi, gastroskopi misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan masuk ya, akan masukkan. Nah, ini akan ada monitornya, ini teman-teman akan ada monitornya nanti sehingga dokter ini nanti akan bisa melihat apa kelainan yang ada di organ pasien itu melalui monitor ini. Nah, ini kalau endoskopi dari bawah, ini akan dimasukkan ke dalam anus ya sehingga nanti akan bisa melihat bagaimana usus ya, baik usus halus atau usus besar atau kolon. Nah, sedangkan untuk yang upper atau endoskopi yang dari atas nih biasanya kita melalui mulut. Tergantung kita akan melihatnya di mananya ya. Misalnya di paru-parunya ya bisa ya. Nanti kita akan melihat kita akan lihat misalnya ada masalah apa sih di paru kanan atau paru kirinya misalnya. Nanti kita akan masukkan ke dalam trakea. Nah, bergantian tapi ya, yang kanan dulu atau mau yang dilihat yang kiri dulu. Biasanya sih kita melihatnya dari sisi yang normal dulu. Kalau misalnya hasil ronsen misalnya menunjukkan di situ ada massa atau ada cairan di paru sebelah kiri.
Karena kalau endoskopi itu kan kita harus melihat dari hasil ronsen dulu, entah itu ronsen, CT scan atau MRI misalnya begitu ya. Nah itu kita bisa melihat kelainannya ada di mana. Kalau misalnya kelainannya ada di paru kanan misalnya ya kita akan lihat, kita akan masukkan ke dalam bronkus ya, bronkus yang sebelah kanan dulu yang tidak mengalami kelainan. Nah, nanti akan dilakukan foto atau pengambilan gambar sehingga nanti akan muncul bagaimana interpretasi dari endoskopi itu, ada kelainan atau tidak. Nah, pasien yang dilakukan komplikasi endoskopi ini akan beresiko terjadi infeksi bisa, perdarahan yang berlebihan juga bisa, robeknya jaringan dan alergi terhadap anestesi. Karena pada pasien yang dilakukan endoskopi jelas harus dilakukan sedasi dulu ya dan analgetik untuk bisa mengurangi rasa nyeri. Bayangkan alat masuk ke dalam rongga tubuh pasien kan pasti akan nyeri ya, sehingga harus kita berikan anestesi dulu. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian alat endoskopi. Yang pertama, bagian yang dimasukkan ke bagian tubuh yang akan dioperasi itu sebagai kamera yang dapat melihat di mana letak penyakit tersebut. Jadi ujung tadi ya, bagian yang dimasukkan ke dalam itu nanti ada lampunya di situ, ada kameranya yang nanti akan bisa kita lihat. Bisa digunakan sebagai pemotong atau pembakar. Ya misalnya kita akan melakukan tindakan misalnya laparoskopi misalnya untuk memotong usus apendik. Bisa kita dengan melakukan laparoskopi ya gitu. Sehingga nanti kita bisa potong, sehingga nanti bisa kita ambil itu bagian apendik yang mengalami inflamasi atau infeksi, misalnya begitu. Sebagai pembersih yaitu untuk mengangkut semua organ yang telah dipotong atau dibakar ya. Jadi bisa juga di situ ada alatnya untuk mencungkil. Ada alatnya seperti kayak kita di area permainan yang kita masukkan koin, kemudian kita ngambil boneka salah satu. Itu kan bentuknya seperti itu ya, untuk ada seperti jari-jari tangan dalam bentuk stainless untuk bisa mengambil boneka yang kita inginkan, kita arahkan, kemudian kalau kita berhasil ya kita bisa mengambil boneka itu. Itu semacam itulah intinya ya. Nah, tujuan pemeriksaan endoskopi untuk menentukan diagnosis atau menegakkan diagnosis jelas. Untuk melaksanakan biopsi atau sitologi pada lesi-lesi di saluran pencernaan yang diduga adanya keganasan. Ya, misalnya ada CA paru, misalnya tumor paru, CA gaster, CA kolon, misalnya seperti itu. Ini bisa untuk kita ambil jaringannya dengan menggunakan alat endoskop ini. Untuk menentukan sumber perdarahan secara cepat dan tepat. Jadi misalnya di paru terjadi perdarahan atau di lambung terjadi perdarahan lambung. Nah, nanti gastroskopi ini yang akan masukkan ke dalam lambung sehingga nanti akan muncul, akan nampak perdarahannya ada di area mana. Kemudian untuk memantau residif pada keganasan maupun menilai klaim dengan pasca bedah. Ya, misalnya pada pasien yang dilakukan pengambilan jaringan karena CA misalnya ya. Jadi ini akan kita identifikasi masih ada enggak sih jaringan CA-nya. Misalnya seperti itu juga bisa ya dengan dilihat dengan menggunakan endoskopi ini. Nah, untuk alatnya itu sendiri, diameter endoskopi ini berkisar 0,6 cm sampai 1,25 cm dengan panjang kira-kira 30 sampai 150 cm. Ini memang 1,5 meter ya, sekitar 1,5 meter lebih ya panjangnya itu. Sistem video serat optik memungkinkan endoskop menjadi fleksibel, menjalankan fungsinya sebagai sumber cahaya dan sistem penglihatan. Yang sudah Bu Nova tadi sampaikan bahwa di situ ada kameranya, ada lampunya. Serat fiber optik ini dia bersifat elastis, dia bisa dibelok-belokkan ya, gitu, tidak kaku ya. Banyak endoskop yang juga dilengkapi dengan sebuah penjepit kecil untuk mengangkat contoh jaringan dan sebuah alat elektronik untuk menghancurkan jaringan yang abnormal ya. Jadi
misalnya dengan pasien yang mengalami batu ginjal. Batu ginjal itu nanti bisa dilihat, bisa dengan dihancurkan dengan menggunakan endoskop ini. Jadi di ujungnya itu dia ada penjepit dan ada benda tajamnya yang bisa kita nanti gunakan tergantung kita ingin pemakaiannya untuk apa, sehingga nanti batu-batu itu bisa bisa dipecah ya. TURP atau URP itu untuk pasien yang mengalami batu ginjal itu kan bisa ya dengan penghancuran batu dengan menggunakan itu, sehingga nanti batu kecil-kecilnya itu nanti akan diangkat dengan penjepit kecil itu sehingga nanti akan dikeluarkan. Sehingga nanti begitu selesai pasien operasi itu akan lihat, oh jaringan saya kayak begini, batu saya kayak begini, warnanya seperti ini. Itu nanti akan bisa jaringan yang kita ambil itu kita kasihkan lagi ke pasien. Dengan endoskopi, dokter dapat melihat lapisan dari sistem pencernaan, seperti yang mengalami iritasi, ulkus, peradangan, ya, dan pertumbuhan jaringan yang abnormal. Biasanya ini diambil contoh jaringan untuk keperluan pemeriksaan lainnya. Jadi kalau misalnya di situ ada iritasi, misalnya di mukosa lambungnya, iritasi di bronkusnya, kemerahan, dan lain sebagainya, atau bahkan ada ulkus, itu bisa dilihat dengan adanya endoskopi ini. Endoskopi juga bisa digunakan untuk pengobatan. Berbagai alat yang berbeda bisa dimasukkan melalui sebuah saluran kecil di dalam endoskop itu. Ya. Jadi, sebuah jarum bisa digunakan untuk menyuntikkan obat ke dalam varises kerongkongan dan menghentikan perdarahannya. Jadi, untuk pengobatan juga bisa. Ya. Jadi, di situ ada yang namanya electrocauter. Ini untuk menutup suatu pembuluh darah dan menghentikan perdarahan. Atau untuk mengangkat suatu pertumbuhan yang kecil atau jaringan abnormal, misalnya kanker. Jadi, itu namanya bagian dari endoskopi itu ada yang namanya electrocauter. Nah, ini adalah jenis-jenis endoskopi tergantung dari yang akan kita gunakan untuk apa. Ini laparoskopi. Ini biasanya digunakan untuk melihat bagaimana isi abdomen. Sitoskopi ya, ini untuk saluran kencing kita masukkan misalnya pada penis misalnya ya. Makanya ini kan kamera nih. Kamera yang tadi ujungnya ini bisa dilihat karena di ujung sini kan ada lampunya sehingga bisa lihat. Kalau misalnya dokternya tidak mau melihat dari kamera sini ya tidak apa-apa, nanti dari monitor karena ini akan terhubung dengan monitor ya. Atau artroskopi ini untuk melihat masuk ke dalam sendi. Apakah di situ ada inflamasi atau cairannya memang yang berkurang dan lain sebagainya akan juga bisa, namanya artroskopi. Ini bronkoskopi berarti masuk ke dalam bronkus. Nah, ini misalnya di paru kiri dulu misalnya ya yang tidak mengalami abnormalitas. Nah, bagaimana persiapan pasien? Untuk praendoskopinya memberikan penyuluhan tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan jelas. Ya, jadi nanti misalnya akan dimasukkan alat, selang, bapak atau ibu akan dibius dulu ya supaya tidak rasa sakit dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan. Kemudian diminta untuk tanda tangan inform consent, ya, terus kemudian jelaskan perihal pelaksanaan administrasinya seperti apa, ya. Nah, untuk endoskopi atau saluran cerna bagian atas atau SCBA atau esophagogastroduodenoskopi atau disebut dengan EGD. SCBA berarti endoskopi ini saluran cerna bagian atas. Ini apa prosedurnya? Pasien harus puasa dulu untuk mencegah terjadinya aspirasi lambung. Gigi palsu atau kacamata harus dilepas selama pemeriksaan atau tindakan endoskopi. Sebelum pemeriksaan atau tindakan endoskopi atau endoskopi, di sini orofaring disemprot dengan silokain spray 10% atau secukupnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini masuk ke dalam endoskopi yang upper, yang atas, berarti orofaring karena pasti dia akan melalui faring dulu, sehingga harus disemprot dulu dengan silokain atau obat yang lain, ya, bius yang lain. Kalau yang untuk bawah, 2 hari sebelum pemeriksaan dianjurkan diet rendah serat. Ya. Misalnya bubur kecap atau bubur maizena.
Ini khusus pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan untuk rongga tubuh bagian bawah, misalnya anus atau sistoskopi ya, atau untuk saluran kemih, misalnya dan lain sebagainya. Minum obat pencahar, misalnya fluid ya, dan lain sebagainya ya, karena supaya dia bisa kosong ya. Bagaimana dengan setelah endoskopi? Kita harus berikan edukasi kepada pasien. 1 jam pasien setelah endoskopi itu dia harus puasa. Ya, jadi misalnya jam 8 dia selesai endoskopi ya, sampai jam 9 dia harus puasa dulu. Jangan langsung dimasukkan makanan. Ya, karena nanti akan bisa rasa nyerinya dia mungkin masih ada ya. Karena kan benda asing dia masuk, atau makan dia akan bisa memperberat terjadinya iritasi. Obat-obatan yang diberikan selama pemeriksaan endoskopi itu membuat pasien merasa mengantuk. Untuk itu, pasien tetap berada di kamar pasien sampai efek obat-obatnya itu menghilang. Jadi, pada pasien yang pasca endoskopi itu jangan langsung dipindah ke bangsal. Jadi harus diobservasi dulu sampai benar-benar pasien itu dia tersadar ya. Penggunaan alat endoskopi. Endoskopi ini atas disebut dengan esophagogastroduodenoskopi atau gastroskopi yang bisa dimasukkan melalui mulut, esofagus, lambung sampai dengan duodenum bagian distal. Ya, esofagus berarti untuk melihat esofagus, gastroskopi untuk melihat gaster, duodenoskopi untuk melihat duodenum. Enteroskopi yaitu pemeriksaan dengan endoskopi untuk mendiagnosis kelainan di usus halus. Ya, kolonoskopi berarti untuk melihat di kolon, endoskopi ini berarti untuk melihat adanya di usus halus, ya, dengan endoskopi kapsul. Apa persiapan alatnya yang harus kita siapkan? Karena kita penata anestesi, kita harus asistensi dokter yang akan melakukan bronkoskopi. Pertama, monitor TV. Ya, monitor TV. Kita siapkan prosesornya ya, supaya kita bisa lihat. Makanya yang bisa melihat itu tidak hanya dokter yang ada di situ. Kita pun mau bersepuluh, berberapa kita bisa lihat bagaimana isi dari organ yang dilihat karena ada monitornya. Kita bisa lihat di layar monitor. Kemudian sumber cahaya, kemudian printer atau ribbon dan kertasnya untuk mencetak ini tentunya. Yo, jelas ya gastrointestinal yang akan kita lihat organnya, fiberskopnya, kemudian selang suction. Kalau misalnya ada, karena biasanya pasien juga akan dilakukan sedasi ya dengan intubasi biasanya juga. Kemudian forceps untuk biopsinya, kertas biopsinya. Ini botol kecil bertutup berisi formalin 10% kalau misalnya kita akan melakukan endoskopi untuk biopsi, untuk diletakkan jaringannya. Bengkok kasa, penyangga mulut atau mouthpiece ya, wayo ya, karena kan pasiennya kita anestesi ya, jadi dia tidak sadar. Kemudian jeli untuk melumas skopnya, pinset anatomis, kemudian anestesi lokal spray yang ini akan kita masukkan ke dalam esofagusnya pasien. Spet baik itu 5 cc, 3 cc, 200, 20 dan 50. Sarung tangan steril dan tangan sarung non steril. Ini biasanya kita akan double, kita pakai non steril dulu baru pakai yang steril ya. Ini banyak gunting perban, plastik, kapas, tiang infus, tensi ya. Kita lihat monitor pulse oximetrinya dan lain sebagainya. Ini saya kira prosedurnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Bagaimana, tinggal kita masukkan selang fiber itu ke organ yang kita inginkan ya. Begitu mungkin kira-kira yang bisa Bu Nova jelaskan. Itu hanya untuk pengetahuan saja. Nanti teman-teman akan lebih jelasnya kalau melihat langsung di rumah sakit bagaimana tata laksana pre dan pasca serta monitoring pada pasien dengan dengan endoskopi. Begitu yang bisa saya sampaikan atas